Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika bersama Bu Dwi. Kali ini kita akan membahas soal tryout matematika K3S yang telah terlaksana pada tanggal 26 Januari 2021. Kita mengambil soal-soal yang dianggap sulit, yakni soal yang dalam satu kelas banyak yang salah. Kita mulai dari nomor 6. Manda membeli 12 buku tulis, 8 pulpen, dan pensil. Harga sebuah buku tulis Rp3.750. Sedangkan harga sebuah pulpen 1.300. Lebih murah dari buku tulis. Manda membayar dengan selembar uang 100 ribuan dan mendapat kembalian Rp24.400. Harga sebuah pensil yang dibeli Manda adalah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah merinci belanjaan terlebih dahulu. Kita tulis dulu buku. Buku ada 12 dengan harga satuan Rp3.750, sehingga semuanya ada Rp45.000. Kita lanjutkan dengan pulpen. Pulpen harganya 1.300 lebih murah dari buku. Maka dari harga buku 3.750 kita kurangi 1.300. Maka harga pulpen 2.400. Dari sini kemudian totalnya, kalau 8 pulpen berapa? Ya kita hitung 8 dikali 2.400 sehingga semuanya harganya 19.600. Dari sini kita akan tahu harga buku dan pulpen semuanya 64.600. Nah, lalu dari mana mencari harga pensilnya? Nah, kita cari dulu harga 4 pensil dulu, ya ini dari uang yang dibayar yaitu 100.000 dikurangi harga pulpen dan buku, kemudian dikurangi lagi dengan kembalian atau 100 dikurangi jumlahnya buku, pulpen, dan kembalian, yaitu 100 dikurangi 64.600 tambah 2.400. Sehingga 4 pensil itu harganya Rp11.000. Dari 4 pensil ini kita tahu harga setiap pensil. Maka sebuah pensil harganya 11.000 dibagi 4, yaitu 2.750. Jadi jawabannya yang mana anak-anak? Yang A. Nanti ini kamu ulang-ulang ditonton atau dicatat. Dilihat lagi biar kamu tahu caranya. Kita lanjut nomor 29. Nah, ini masih banyak yang salah. Padahal kan melihat kalender saja sudah bisa menghitung. Yusuf, Akbar, dan Ika mengikuti les matematika di tempat yang sama. Yusuf les setiap 2 hari sekali. Akbar 3 hari sekali. Dan Ika 5 hari sekali. Mereka les bersama-sama ketiga kalinya pada tanggal 13 Januari 2021. Mereka les bersama-sama pertama kali pada tanggal. Nah, kita cari dulu KPK dari 2, 3, dan 5. Nah, KPK ini adalah bilangan yang bisa dibagi 2, 3, dan 5. Ya ini 30, atau bisa kalian cari dengan pohon faktor atau dengan tabel. Kalau sudah ketemu 30, kita cek lagi. Mereka bersama-sama ketiga kalinya.
13 Januari 2021. Yang ditanyakan pertama kali, sehingga selisih 2. Maka dari KPK dikali 2, yakni 30 kali 2 sama dengan 60. Setelah tahu 60, maka 13 Januari dikurangi 60 hari. Mengapa dikurangi? Karena sudah yang ketiga kok mencari tahu yang pertama, maka dikurangi. Nah, cara mengurangi dari tanggal 13 Januari, kemudian mundur. Hitungan pertama mulai dari 12 Januari, hitungan kedua 11 Januari, hitungan ketiga 10 Januari, hitungan keempat berapa setelah 10? 9 Januari dan seterusnya. Sehingga didapat dalam 1 bulan Januari itu telah mundur 12 hitungan. Kemudian selama bulan Desember ada 31 hari, maka totalnya ada 43 hari. Dari 12 hari bulan Januari ditambah 31 bulan Desember. Sehingga masih ada kekurangan dari 60 sudah 43, masih kurang 17. Nah, 17 ini diambil bulan November dari belakang. Kalau bulan November itu terakhirnya 30. Hitung 17, 30, 29, 28, terus sampai hitungan ke-17, yakni jatuh pada tanggal 16 November 2020. Jadi jawabannya yang C. Jadi diingat-ingat. Yang pertama kali itu mundur, jadi hitungan pertama jatuh pada tanggal berikutnya. Maju juga seperti itu. Misalnya kalian mau ngecek benar enggak toh? 16 November tambah 60 itu tanggal 13 Januari. Kamu menghitungnya jadinya maju kalau mau mengecek. Setelah 16 November terus 17 November yang pertama, terus 18 November. Kamu hitung sampai 60. Itu cara mengeceknya. Nah, nanti jatuhnya pada tanggal 13. Jadi nanti kalau maju November itu ada 16 hari ditambah 31 Desember. Jadi ada 47. Nah, 47 dari 60 kurang 13. Karena maju ya berarti tanggal 13 Januari. Cocok kan? Hitung mundur sama maju. Tolong ini nanti ditonton berulang-ulang agar nanti kalian paham. Kemudian nomor selanjutnya. Nah, yang banyak salahnya lagi adalah nomor 12. Pak Rahmat memiliki 2 petak sawah. Masing-masing petak menghasilkan 8/4 kuintal gabah. Sebanyak 25% dari gabah tersebut dijual, sedangkan 1/3 bagian dari sisanya disimpan sebagai cadangan. Sisa gabah setelah dijual dan disimpan diberikan kepada 3 anaknya. Banyak gabah yang diterima setiap anak adalah, kalian tidak cukup membaca soal hanya sekali. Pahami sungguh-sungguh. Kalau belum paham baca sekali, silahkan diulang lagi soalnya. Ada 2 sawah masing-masing. Nah, berarti banyak gabah seluruhnya 8/4 kuintal kali 2. Nah, jadikan pecahan biasa dulu, kemudian dikali 2. Sehingga hasilnya 33/2.
Kalau sudah ketemu seluruhnya, dilanjutkan ceritanya. 25% dari gabah dijual. Maka kita cari hitungan dijualnya. Hitungan dijual sama dengan 25% kali total gabah, yakni 25% kali 33/2. Sama dengan 25/100 kali 33/2. Sama dengan 25/100 ini disederhanakan menjadi 1/4 kali 33/2. Sehingga hasilnya 33/8, atas kali atas, bawah kali bawah. Sudah tahu yang dijual, kemudian kita bisa mencari sisanya, karena dalam cerita, sedangkan 1/3 bagian dari sisanya disimpan. Sebelum mencari yang disimpan, kita cari sisanya dulu. Dari total semua gabah 33/2 dikurangi yang dijual. Ini yang dijual 33/8. Maka kalian kurangi, samakan penyebutnya. Ini menjadi 132 dari mana? Dari 2 kali 8. Kalau 2 kali 8, maka yang atas 33 juga kali 8, hasilnya 132. Dikurangi 33 sehingga sisanya 99/8. Dari sisa setelah dijual, baru dicari yang disimpan. Yang disimpan berapa? 1/3. 1/3 kali sisanya ini 99/8, sehingga hasilnya 33/8. Ini bisa dicoret 3 dapat 1, 99 dapat 33, sehingga yang disimpan 33. Lanjut ceritanya. Sisa gabah setelah dijual dan disimpan diberikan kepada 3 anaknya. Nah, kita cari dulu sisanya setelah dijual dan disimpan. Dari mana sisanya? Nah, sisanya dari sini. Dari terakhir, ini dari sisa yang awal dikurangi yang disimpan, sehingga masih 66/8. Sudah ya, paham ya? Nah, setelah dijual kan masih 99/8. Nah, dari 99/8 kemudian disimpan. Nah, kemudian terakhir masih ini. Dari 99/8 kurangi 33/8, masih 66/8. Nah, 66/8 ini yang diberikan kepada 3 anaknya. Berarti banyak gabah setiap anak 66/8 dibagi 3. Kita cari dengan ping walik. 3 itu seolah-olah 3/1. Maka 6/8 kali 1/3. Hasilnya 22/8 atau 26/8 atau 23/4. Disederhanakan, ini disederhanakan, semua dibagi 2. Ini nanti tolong diingat-ingat, nanti ada latihan soal. Sehingga jawabannya yang mana? B. Kita lanjutkan. Kakek mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 200 meter persegi dan lebar 10 meter. Di sekeliling kebun ditanami pohon singkong dengan jarak 1 meter dari tepi kebun. Jarak tanam antar pohon 2 meter dimulai dari sudut kebun. Pohon singkong yang diperlukan kakek ada, kita hitung dulu kelilingnya. 26 ya. Ini
keliru ini, malah sudah dicoret dulu, nggak apa-apa. Nah, kita cek dulu yang diketahui itu 200 meter persegi itu luasnya dan lebarnya 10 meter. Nah, dari sini kita belum tahu panjang, tapi kita bisa mencarinya. Panjang sama dengan luas bagi lebar, sama dengan 200 meter persegi dibagi 10 meter, sama dengan 20 meter. Itu panjangnya. Dari panjangnya kita bisa mencari banyak pohon untuk, nah ini dulu. Banyak pohon singkong sama dengan keliling dibagi jarak tanam. Kita tidak tahu kelilingnya, maka kita cari dulu keliling. Nah, tapi ingat, ternyata di sini di sekeliling kebun ditanami pohon singkong dengan jarak 1 meter dari tepi kebun. Jadi ternyata tidak persis pada kelilingnya, tapi masuk ya. Nanti Ibu gambar di forum. Ini tadi lupa belum digambar. Nah, sehingga panjangnya dikurangi 2 karena sisi kanan sisi kiri 1 meter 1 meter. Lebarnya juga dikurangi 2, sisi atas sisi bawah itu ya kalau digambar ya. Nah, sehingga kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya dari 20 kurangi 2 itu 18 meter. Dan lebarnya dari 10 kurangi 2 meter menjadi 8 meter. Sehingga 2 kali 26. Jadi kelilingnya 52 meter. Dari sini kita dapat mencari banyak pohon singkong, yaitu keliling dibagi jarak tanam. 52 meter dibagi 2, hasilnya 26. Nah, kesalahan biasanya anak-anak lupa dikurangi ini panjangnya karena jarak 1 meter dari kebun. Nah, kalau mengerjakan digambar dulu kebunnya. Terus, nah sini jarak 1 meter dari tepi. Jadi masuk 1 meter. Nah, jadi membentuk kotak di dalamnya. Sehingga kanan dan kiri dikurangi 1 meter untuk panjang. Untuk lebar atas dan bawah juga dikurangi 1 meter. Sehingga panjangnya kurangi atas bawah jadi 2, lebarnya kanan kiri juga dikurangi 2. Nanti kalian tonton berulang-ulang agar kalian lebih paham lagi. Sekarang nomor 23. Sebuah meja hias berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter 14 desimeter. Diberi hiasan kertas warna di sepanjang tepi meja. Hiasan kertas warna terdiri dari warna merah dan kuning dengan jarak antar hiasan kertas 2 cm. Kertas merah selalu dipasang setelah pemasangan 3 kertas kuning. Jumlah hiasan kertas warna kuning adalah, untuk mencari warna kuning saja kita harus tahu dulu seluruh hiasan ada berapa. Maka kita cari dulu jumlah hiasan seluruhnya. Asalnya dari keliling dibagi jarak antar hiasan. Nah, kelilingnya belum tahu. Kita cari dulu. Karena bentuknya lingkaran, maka rumus kelilingnya V kali D. Ini salah ya. Ini ada angka 2 ini salah. Hanya V kali D. Kemudian ini Ibu hapus.
Ibu ulangi. Jumlah hiasan sama dengan keliling bagi jarak. Kemudian keliling sama dengan V kali D sama dengan 22/7 kali 14 desimeter. Karena ini jarak antar hiasan itu senti, maka kita jadikan senti yang desimeter ini. Maka 22/7 kali 140 cm. Hasilnya 440 cm. Dari sini kita bisa mencari banyak hiasan seluruhnya, yaitu keliling dibagi jaraknya. 440 cm dibagi 2 cm sama dengan 220. Nah, dari 220 semuanya ini ada aturannya. Setiap kuning 3, kemudian merah. Jika 3 kuning kemudian 1 merah, maka setiap 4 hiasan ada 3 kuning dan 1 merah. Itu kuncinya. Kata kunci untuk mencari jumlah kuning. Maka dari 220 itu dibagi 4. Karena kuningnya 3, maka banyak kuning sama dengan 3 kali 220 cm dibagi 4. Mengapa dibagi 4? Karena tadi ada aturan tadi. Setelah 3 kuning, 1 merah. Jadi seluruhnya 4. Maka dibagi 4. Nah, karena kuningnya ada 3, ya kali 3. Sehingga 3 kali 55. Ketemu jumlahnya kuning 165 buah. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 26. Nah, ini luas permukaan. Yuk kalian perhatikan karena ini pasti ada walaupun nanti mungkin bentuknya berbeda-beda cara menumpuknya. Nah, kamu bedakan ini bangunnya ada 2 ya. Luas permukaan bangun ruang tersebut adalah kita bedakan yang atas dan yang bawah. Jadi ada 2 bangun. Kebetulan yang atas itu ini ada panjangnya ada dicoret, naik turunnya dicoret, kemudian lebarnya dicoret. Artinya semuanya sama, berarti ini bangun kubus. Nah, kemudian luas permukaan. Biasanya kalau kubus itu selalu 6 sisi. Tetapi karena ditumpuk, sisi atas yang sisi bawah itu gandeng sama yang persegi, maka yang dihitung hanya sisi tegaknya. Karena hitungan sisi atas ini sama sisi yang bawah nanti sudah terhitung dengan sisi yang persegi panjang. Jadi, bangun atas yang kalian hitung luas permukaannya hanya 4 sisi yang tegak. 1, 2, depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga luas bangun yang ada di atas itu 4 kali luas sisi atau sisi kuadrat. Karena panjang sisinya sama, sehingga sisi kali sisi. 4 kali 6 cm kali 6 cm. 144 cm persegi. Ini luas permukaan yang atas. Kemudian luas permukaan bangun yang bawah. Bentuknya persegi panjang, maka sudah pernah Ibu katakan untuk mengingat luas persegi panjang, luas permukaan persegi panjang 2 pelem, 2 pete, 2 telo. Nah, kalau ditulis rumusnya seperti ini. Luas permukaan persegi panjang sama dengan 2 pelem itu singkatan dari 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali pete.
singkatan dari 2 kali panjang kali tinggi. Ditambah lagi 2 telo, 2 kali tinggi kali lebar. Itu hanya cara mengingat. Ingat-ingat, luas permukaan persegi panjang adalah 2 pelem tambah 2 petit tambah 2 telo. Paham sampai sini ya? Kemudian kita masukkan angkanya. 2, panjangnya 18 kali, lebarnya 6 cm. 6 dari mana? Dilihat ini 18 cm. Kemudian ini ada 3 bagian yang sama. Berarti 18 bagi 3 setiap satu bagian yang sama ini, setiap yang dicoret. Nah, lebarnya kan ini. Nah, turutan dengan ini. Nah, ini dicoret berarti 6. Berarti sama. Kemudian 2 pete. Ini panjangnya. Tingginya mana? Ini tingginya juga dicoret ini. Berarti sama dengan yang di sini. 6 cm. Lagi, kemudian 2 telo. Tingginya 6 cm, lebarnya tadi juga 6 karena ini ya, ini 6. Terus kamu hitung seluruhnya. Sehingga 216 hasilnya ini tambah 216 hasilnya ini tambah hasilnya 2 kali 6 kali 6 72 cm. Dijumlah. Sehingga luas permukaan persegi panjang 504 cm persegi. Sudah ketemu 2 bangunnya, tinggal dijumlah bangun atas yang bangun bawah. Jadi luas seluruhnya sama dengan 144 cm persegi ditambah 504 cm persegi. Hasilnya 648 cm persegi. Yang mana jawabannya? Yang C. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Dwi. Silahkan diamati berulang-ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.